Halo, kembali lagi bersama Gusti Jeneo Channel. Hari ini saya akan bahas materi terkait dengan lembaga keuangan bukan bank. Apa itu lembaga keuangan bukan bank? Dan bagaimana fungsi dan perannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti pembahasan saya berikut ini. Pengertian lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB adalah lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya untuk kegiatan investasi di perusahaan serta menerbitkan surat berharga. Lembaga keuangan bukan bank didirikan sejak tahun 1972 sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38-MK-4 Tujuan pendiriannya adalah untuk mendorong perkembangan pasar modal agar penyaluran dananya lebih efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi lembaga keuangan bukan bank. Pertama, menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menerbitkan surat-surat berharga, lalu menyalurkan kembali dana tersebut untuk membiayai permodalan bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Kedua, menyediakan bantuan modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam hutang dengan bunga tinggi. Ketiga, membantu pemerintah dalam rangka perluasan pembangunan di berbagai bidang, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan. Keempat, membantu menstimulasi penyertaan modal swasta serta memperluas sumber-sumber pembiayaan bagi kegiatan usaha. Kelima, membantu mendorong pembangunan industri dan ekonomi melalui pasar modal. Manfaat lembaga keuangan bukan bank. Pertama, pegadaian memberikan manfaat bagi masyarakat yang memerlukan dana. Kedua, perusahaan asuransi memberikan manfaat jaminan risiko yang mungkin terjadi sesuai dengan jasa yang ditawarkan. Tiga, lembaga dana pensiun memberikan kesejahteraan kepada karyawan perusahaan terutama yang telah pensiun. Keempat, lembaga pembiayaan memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam hal pendanaan kegiatan konsumsinya. Kelima, koperasi memberikan manfaat kepada para anggota dalam hal kesejahteraan anggota dan pembagian sisa hasil usaha. Peran lembaga keuangan bukan bank. 1. Menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga. 2. Memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan swasta dan pemerintah, baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. 3. Berperan menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dan menjadi mitra kerja pemerintah dalam pemberian kredit dalam negeri maupun luar negeri. 4. Menyertakan modal perusahaan-perusahaan dan penjualan saham di pasar modal. 5. Menjadi perantara bagi perusahaan dalam mendapatkan tenaga ahli di bidang finansial. 6. Melaksanakan kegiatan usaha di bidang keuangan atas persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. 1. Pasar uang. Pasar uang merupakan tempat pertemuan antara pemberi dana dengan calon konsumen. Di tempat ini, suatu pihak dapat meminjam dana dari pihak lain dengan tingkat bunga tertentu sebagai imbalannya. Instrumen yang diperdagangkan di pasar uang biasanya dalam bentuk surat berharga seperti Surat Berharga Pasar Uang atau SBPU, Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan deposito. 2. Pasar modal. Hampir sama dengan pasar uang,
Pasar modal juga merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menjadi tempat jual beli surat-surat berharga. Namun, yang membedakan keduanya terletak pada jangka waktu. Pasar uang memperdagangkan surat berharga dalam jangka pendek, yaitu hingga setahun. Sedangkan pasar modal memperdagangkan surat berharga dalam jangka panjang, yaitu lebih dari setahun. Pasar modal mempertemukan para pencari dana atau emiten dengan para penanam modal atau investor. Investor perusahaan maupun individu dapat membeli saham melalui perusahaan sekuritas. 3. Pegadaian. Pegadaian juga merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memiliki fungsi sebagai penyalur kredit kepada masyarakat. Pegadaian dapat menjadi solusi bagi orang yang ingin mengajukan pinjaman dengan menggadaikan barang berharga miliknya sebagai jaminan. 4. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menghimpun dana dari para anggota koperasi dan menyalurkannya kembali baik kepada sesama anggota maupun kepada bukan anggota. Bunga yang diberikan oleh koperasi biasanya lebih besar daripada bank atau pegadaian. Pada akhir tahun, setiap anggota berhak mendapatkan sisa hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam 1 tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atau beban usaha. 5. Dana pensiun. Perusahaan dana pensiun merupakan jenis badan usaha yang menyediakan layanan jaminan hari tua dengan cara menghimpun dana yang didapatkan dari pemotongan gaji pegawai setiap bulan selama seseorang masih aktif bekerja. Dana tersebut akan diserahkan atau dikembalikan lagi kepada masyarakat ketika sudah waktunya pensiun atau tidak bekerja lagi. Taspen, Asabri, dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan contoh lembaga keuangan bukan bank yang bergerak untuk mengelola dana pensiun. 6. Perusahaan modal Ventura. Perusahaan modal Ventura merupakan badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Kegiatan usahanya dapat berbentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. 7. Perusahaan sewa guna usaha atau leasing. Perusahaan sewa guna usaha atau leasing merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan layanan pembiayaan dengan sistem kontrak sewa yang digabungkan dengan pembelian secara angsuran, baik itu kepada individu maupun perusahaan. Selama pembayaran belum lunas, hak barang masih tetap berada di pihak leasing meskipun sudah dapat menggunakan barang tersebut secara utuh. 8. Perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan bukan bank yang berfungsi melindungi nasabah ketika terjadi suatu resiko. Ada berbagai jenis asuransi yang ada di Indonesia, misalnya asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi kendaraan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, serta asuransi kepemilikan rumah dan properti. Perusahaan ini menghimpun dana melalui premi yang dibayarkan oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang tercantum dalam polis asuransi. 9. Perusahaan anjak piutang. Menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251/KMK.013/19
1988, perusahaan anjak piutang atau yang disebut dengan factoring company merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. 10. Financial Technology atau Fintech. Perusahaan berbasis financial technology, fintech, juga merupakan lembaga keuangan bukan bank dalam bentuk yang lebih modern. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan ini beragam, mulai dari penggalangan dana, microfinancing atau layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu keperluan hidup sehari-hari, sampai dengan peer-to-peer lending service yang menyediakan layanan peminjaman uang tanpa harus melalui proses panjang seperti yang sering ditemui di bank konvensional. Namun, harus lebih berhati-hati sebelum memutuskan menggunakan layanan kredit melalui fintech karena bunga yang dikenakan biasanya lebih tinggi dari bank konvensional. Demikian materi yang saya bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu mendukung Gusti Jeneo Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Terima kasih.